Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudara, setelah dalam 11 kali tatap muka, kita telah belajar mengenai cara mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam usaha pariwisata. Kemudian, menyiapkan pondasi etik dan hukum dalam pengembangan bisnis, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru, juga bagaimana mengidentifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Maka tibalah kita pada modul pembelajaran pamungkas, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Output dari pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi, menginvestigasi, dan mengevaluasi peluang pemasaran. Semoga pembelajaran ini dapat menambah kompetensi Anda untuk menjadi seorang bisnis facilitator atau bisnis developer yang sukses. Baik, mari kita mulai. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh kita mengidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, perlu Anda ketahui apa itu marketing teori yang disampaikan oleh Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, peluang pemasaran adalah area kebutuhan dan minat pembeli yang kemungkinan besar akan dipuaskan secara menguntungkan oleh perusahaan. Kemudian, dikatakan juga bahwa peluang dapat diklasifikasikan sesuai dengan daya tarik dan probabilitas keberhasilan. Dan keberhasilan profitabilitas perusahaan tergantung pada apakah kekuatan bisnisnya tidak hanya cocok dengan persyaratan keberhasilan utama untuk beroperasi di pasar sasaran, tetapi juga melebihi para pesaing. Saudara-saudara, Igor Antsov adalah seorang ahli matematika yang menerapkan ilmunya dalam dunia bisnis, di mana salah satu teorinya yang paling terkenal adalah The Antsov's Product Market Growth Matrix. Tujuan matriks ini adalah untuk menggambarkan alternatif strategi pengembangan perusahaan yang berfokus pada pasar dan produk baru atau pasar dan produk yang dimiliki saat ini. Sehingga dalam matriks Antsov terdapat 4 alternatif cara pengembangan bisnis, yaitu yang pertama adalah penetrasi pasar, yaitu berusaha meningkatkan pangsa pasar dengan produk yang ada saat ini pada segmen pasar yang ada sekarang. Strategi ini paling tidak beresiko karena usaha peningkatan pangsa pasar menggunakan sumber daya dan teknologi yang sudah dimiliki, sehingga tidak memerlukan investasi baru. Kemudian yang kedua adalah pengembangan pasar, yaitu menawarkan produk yang sudah ada pada segmen pasar yang baru. Strategi ini berusaha untuk memperluas pangsa pasarnya dengan menambah segmen pasar dan memperluas wilayah geografis pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan produk, yaitu mengembangkan produk baru pada segmen pasar yang ada sekarang. Strategi ini cocok untuk perusahaan yang mempunyai keterkaitan kuat dengan pelanggan, bukan dengan produk. Sehingga, karena brand perusahaan sudah sangat dekat dengan pelanggan, maka pelanggan yang setia akan menerima produk barunya. Kemudian,
Yang keempat adalah diversifikasi, yaitu pengembangan perusahaan melalui bisnis baru dengan cara mengembangkan produk baru pada segmen pasar yang baru. Strategi ini merupakan strategi yang paling beresiko karena perusahaan mencoba untuk membuat produk baru yang mungkin di luar kompetensinya untuk dijual pada pasar yang benar-benar baru pula. Biasanya, perusahaan mengambil strategi ini karena ada peluang yang memperoleh keuntungan yang besar, walaupun tentu dengan kompensasi resiko yang besar juga. Terdapat 3 langkah di dalam mengidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah yang pertama adalah identifikasi peluang pemasaran. Yang kedua, investigasi peluang pemasaran. Dan langkah yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Mari kita mulai dengan membahas identifikasi peluang pemasaran. Komponen ini terbagi atas 3 buah langkah. Yang pertama adalah informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Kemudian yang kedua, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Dan yang ketiga, pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Selanjutnya, mari kita gali lebih dalam lagi informasi tentang kebutuhan pasar dan bisnis. Ada 9 komponen yang tercakup di dalamnya, yaitu yang pertama, informasi pasar komparatif. Yang kedua, kinerja pesaing, kemudian kebutuhan pelanggan. Yang keempat, persyaratan hukum dan etika. Selanjutnya, saham, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang. Yang kedelapan, profitabilitas dan angka penjualan. Kemudian, pada komponen pemasaran, dapat mencakupi 7 hal yang ada berikut ini. Yang pertama adalah pemasaran bisnis ke bisnis atau biasa kita kenal dengan nama B2B. Kemudian pemasaran langsung atau B2C. Selanjutnya pemasaran ide. Kemudian pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. Kemudian, pada new market dapat mencakupi yang pertama adalah e-commerce. Seperti yang Anda ketahui bahwa saat ini e-commerce adalah merupakan salah satu cara untuk menjual produk kita kepada pasar dengan sangat efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah export market, di mana kita berharap dengan mengekspor produk kita ke luar negeri, market kita akan semakin luas. Kemudian yang ketiga selanjutnya, market segment that are currently impenetrable. Ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan atau melakukan penetrasi pada pasar yang sudah ada. Kemudian, pada kontribusi kepada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, kemudian pertumbuhan bisnis yang sudah ada ya,
kemudian saham, dan profitabilitas. Baik saudara-saudara, sekarang marilah kita lihat kesimpulan dari identifikasi peluang pemasaran yang sudah kita tuangkan pada kertas kerja atau buku kerja kita. Yang pertama adalah kriteria kinerja. Tadi sudah kita pelajari, yaitu terdiri atas 3 langkah. Langkah yang pertama adalah informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Nah, dari situ kita mendapatkan hasil rekaman yang terdiri dari informasi tentang kebutuhan pasar yang mencakupi, ini nanti Anda pilih yang mana yang memang sesuai dengan buku kerja Anda. Nah, pilihannya yang pertama adalah informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kemudian kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, saham, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, serta angka penjualan. Kemudian, hasil rekaman berikutnya adalah jenis pemasaran yang mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis atau B2B, kemudian pemasaran langsung atau B2C, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, serta pemasaran jarak jauh. Nah, pada kriteria yang kedua, ada potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Ini mencakupi hasil rekaman, yaitu potensi pasar baru. Kita lihat ada beberapa pilihan, apakah e-commerce, pasar ekspor, atau segmen pasar yang saat ini tidak bisa ditembus. Nah, berikutnya yang kedua, hasil rekamannya adalah kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, atau pertumbuhan, atau saham, atau profitabilitas. Nah, kemudian langkah yang ketiga, yaitu pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka, dan kembangkan menjadi peluang pemasaran. Ini rekaman hasilnya adalah pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif yang mencakupi fungsional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Kemudian institutional approach, yaitu supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, atau pembelian akhir. Kemudian ada commodity approach yang terdiri dari melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada managerial approach, yaitu peningkatan pengelolaan usaha, dan total system approach, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah berikutnya, yang kedua, yaitu investigasi peluang pemasaran. Langkah ini terdiri atas 5 komponen. Yang pertama adalah peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi.
Kemudian, yang kedua, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Yang ketiga, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat resiko, dan peluang. Kemudian yang keempat, kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama atau kompetitor. Kemudian, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Kemudian, pada evaluasi peluang, apa yang kita evaluasi? Nah, itu dapat meliputi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, kemudian fleksibilitas yang memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Nah, kemudian daya tahan bahan baku produk, itu juga perlu kita evaluasi. Kemudian bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Selanjutnya, keamanan produk. Ini tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. Selanjutnya, daya guna yang bisa diterima. Kemudian, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Tentunya ini berkaitan dengan biaya. Selanjutnya, standarisasi, kemudian kemudahan untuk diproduksi dan diproses, dan kemudahan untuk ditangani. Saudara-saudara, yang berikutnya adalah faktor eksternal. Ini dapat meliputi yang pertama kode praktik, kemudian kebijakan dan pedoman, peraturan, serta undang-undang yang relevan. Baik, sekarang marilah kita lihat buku kerja Anda, di mana kita tadi sudah kenali ada 5 kriteria kinerja beserta hasil rekamannya. Saudara-saudara, kriteria kinerja yang pertama adalah peluang pemasaran diidentifikasi. Kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Adapun hasil rekamannya adalah peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Kemudian, yang kedua, pengembangan pasar. Ini adalah menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri, atau pelanggan baru di segmen baru. Selanjutnya ada pengembangan produk, yaitu dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB atau Features, Advantage, and Benefits dari produk, kemudian mengubah model atau menambahkan ukuran baru. Dan diversifikasi, yaitu menjual produk yang sama sekali baru ke segmen baru. Kriteria yang kedua adalah hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Rekaman hasilnya mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Kemudian fleksibilitas, memungkinkan adanya motivasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Kemudian daya tahan bahan baku produk.
Bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Kemudian, keamanan produk. Kemudian, bahaya pada kondisi operasi normal. Kemudian, daya guna yang bisa diterima. Kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Kemudahan untuk ditangani. Kriteria kinerja selanjutnya adalah kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Ini mencakupi faktor eksternal yang terdiri dari kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. Kemudian ada biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Selanjutnya, kriteria yang keempat, kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Hasil rekamannya itu mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif, kupon, penjualan 2 untuk 1, dan tekanan. Nah, kriteria yang terakhir, yang kelima, yaitu ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran ini dapat mencakupi top ranking topics, quick win topics, seasonal topics, dan new topics. Nah, saudara-saudara, Anda bisa mengaplikasikan bidang usaha yang sudah Anda analisa sebelumnya untuk diaplikasikan pada hasil rekaman kriteria kinerja pada investigasi peluang pemasaran yang sudah kita pelajari bersama ini. Saudara-saudara, langkah yang terakhir adalah mengevaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini. Terdiri atas 5 komponen, yaitu yang pertama adalah perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Kemudian yang kedua, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, perkirakan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Keempat, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Kemudian pada pemenuhan kebutuhan sumber daya, identifikasi yang harus dilakukan apa saja kira-kira. Nah, ini meliputi staf tambahan, kemudian mungkin ada biaya distribusi, peralatan yang dibutuhkan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, kemudian retooling, yaitu mungkin kita perlu menggunakan alat-alat yang baru, ya, dan pelatihan staf. Saudara-saudara, selanjutnya pada komponen stakeholder kunci itu dapat meliputi yang pertama jajaran direktur, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik daripada perusahaan, ya, kemudian staf produksi dan pengawas. Selanjutnya, mari kita masukkan langkah ketiga ini ke dalam buku kerja Anda, yaitu mengevaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini, di mana kita membagi menjadi 5 kriteria kinerja seperti yang Anda ketahui. Pembagian kelima kriteria kinerja itu terdiri dari yang pertama,
perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini, untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Rekaman hasilnya adalah perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, infrastruktur teknologi pemasaran, data pemasaran dan analisis, serta kepatuhan dan resiko merek. Kemudian kriteria kinerja yang kedua yaitu perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Adapun rekaman hasilnya adalah mencakupi struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berbasis produk, struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah, dan organisasi lini dan staf. Kemudian, kriteria kinerja yang ketiga adalah perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya ini mencakupi 1. Staf tambahan, kemudian biaya distribusi, peralatan, dan biaya produksi. Kemudian ada biaya promosi, penelitian dan pengembangan, retooling, ya, penggunaan lagi perangkat kerjanya diperbaharui, kemudian pelatihan staf. Kemudian kriteria kinerja yang keempat adalah komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Ini komunikasi kelayakan mencakupi jajaran direktur, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik perusahaan, staf produksi, dan pengawas. Nah, kemudian ini pada kriteria yang kelima yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Nah, pada kriteria kinerja yang kelima ini, silakan Anda masukkan saran dan kesimpulan dari identifikasi Anda berdasarkan dokumentasi peluang pemasaran yang sudah Anda identifikasi tadi. Saudara-saudara, akhirnya kita tiba di ujung materi pembahasan ini. Sebelum kita akhiri perkuliahan pada sesi yang ke-12 ini, marilah kita buat kesimpulan pada topik bahasan identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, di mana terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Ada 3 komponen pada langkah pertama ini, yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran, dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Kemudian, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis, dan pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka, dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Kemudian langkah kedua yaitu investigasi peluang pemasaran, yang terdiri dari 5 komponen, yaitu peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan merek cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Selanjutnya, hasil evaluasi peluang diidentifikasi
untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Yang ketiga, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Yang keempat, kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Kemudian yang kelima, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Dan langkah yang ketiga adalah evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Terdapat 5 komponen, yaitu perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini, untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Kemudian yang kedua, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, perkirakan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Yang keempat, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Demikian perkuliahan kita untuk tatap muka yang ke-12 ini kita akhiri. Dan saudara-saudara sekalian, apabila Anda sudah mengerjakan ke-5 buku kerja Anda, maka selamat, Anda telah kompeten untuk menjadi seorang business facilitator ataupun business developer. Silakan Anda kerjakan kelimanya dan kemudian dikumpulkan di ruang tugas yang telah saya sediakan di Google Classroom. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.